Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang fiksi dan non-fiksi. Pernah dengar sebelumnya? Iya. Oke. Tapi sebelum itu, mari kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelumnya ada yang pernah baca buku cerita atau novel tidak? Iya. Siapa yang suka novel? Saya. Terus siapa yang suka buku cerita? Saya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang itu ya, fiksi dan non fiksi, itu buku cerita dan novel. Baik, pertama buku fiksi ya. Fiksi itu buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi itu semacam buku cerita rekaan. Paham enggak rekaan? Kayak cerita yang dikasih tidak nyata. Jadi itu apa? Fiksi. Tidak benar-benar terjadi. Contohnya kayak cerpen, lagi novel, kartun ya, maksudnya intinya tidak benar-benar terjadi, hanya cerita rekaan, cerita yang dibuat-buat, hanya rekayasa ya, paham? Tentang itu yang disebut dengan buku fiksi. Fiksi. Terus kalau yang non fiksi itu yang bagaimana? Berdasarkan kenyataan, berisi informasi nyata, contohnya kayak buku contohnya kayak biografi, artikel. Pernah dengar artikel enggak? Nah, artikel itu kayak semacam informasi yang memang benarnya nyata. Terus atau buku pelajaran. Kayak contoh buku ini kan, ini itu nyata, di dalamnya menceritakan tentang fikih, bagaimana kita melaksanakan pelajaran itu, contohnya kan. Jadi sudah tahu kan perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi? Iya. Oke. Nah, terus bagaimana? Jadi kalau mau cari informasi tentang buku fiksi itu bagaimana? Nah, yang pertama kita baca ceritanya, terus cari tahu siapa tokohnya, apa konfliknya, dan apa pesan moralnya. Itu yang terdapat dalam buku fiksi. Tanyakan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, mengapa itu terjadi. Contoh kayak dalam cerita, Andi tetap membantu temannya meskipun dimarahi. Nah, ini ceritanya ya. Informasinya apa? Andi adalah tokoh baik yang bertanggung jawab. Wow. Terus kalau non fiksi bagaimana? Nah, contoh non fiksi juga harus ditentukan pertama judul, subjudulnya, paragraf pertamanya. Terus perhatikan fakta. Fakta itu tanggalnya, namanya, tempatnya, data-datanya. Contoh satu pahlawan ya, namanya Cut Nyaden. Pernah dengar nggak? Dia itu seorang pahlawan di mana? Yang berasal dari Aceh. Nah, seorang pahlawan Cut Nyaden ini seorang pahlawan yang berasal dari Aceh, yang lahir pada tahun 1848 di Aceh dan dikenal sebagai pahlawan. Informasinya itu apa? Tokohnya nyata. Jadi ini non fiksi. Sejarah tokoh nyata merupakan sejarah perjuangan. Contoh lainnya lagi, Rina sedih karena kehilangan boneka kesayangannya. Ada yang bisa informasi dari cerita ini? Ada yang bisa tidak? Apa coba?
tadi apa itu Andi tetap membantu temannya meskipun dimarah. Informasinya itu Andi adalah tokoh yang baik yang bertanggung jawab informasinya ya. Terus kenapa yang di belakang senyum-senyum saya sebut Andi? Ayo. Nah, terus kalau contoh lainnya, ini contohnya dan fiksi dan fiksi. Siapa yang bisa kasih informasinya? Informasi pentingnya apa ya? Rina sedih karena kehilangan boneka kesayangannya. Apa informasi pentingnya ini? Apa informasi pentingnya ini? Rina kehilangan. Rina sedih karena kehilangan boneka kesayangannya. Apa yang informasi pentingnya? Yang bisa siapa? Rina sangat sedih. Yang lain kurang tepat sedikit lagi ya yang lain. Informasi pentingnya saja. Karena Rina ini sedih karena kehilangan boneka kesayangannya. Berarti informasi pentingnya itu apa? Sedang kehilangan. Sedang kehilangan. Jadi Rina kehilangan sesuatu yang dia sayangi. Itu ya informasi penting. Informasi pentingnya. Atau contoh lagi kalau non fiksi, saya bacakan ya. Contoh Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Informasi pentingnya adalah apa? Indonesia merdeka pada dia ya betul. Cuma lebih tepatnya lagi itu tadi ceritain tentang apa? Tanggal kemerdekaan Indonesia. Terus baik, sudah paham tentang fiksi dan perbedaan buku fiksi dan non fiksi? Iya. Jadi kalau saya tanya apa perbedaan informasi dari buku fiksi dan non fiksi? Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi? Fiksi nyata ya. Contohnya, kalau apa contohnya dari fiksi? Novel, intinya yang bersifat tidaknya dikarang, hanya reka tidak benar-benar terjadi karena hanya dibuat ya. Terus sedangkan non fiksi itu bagaimana? Kisahnya maksudnya yang nyata ya, kenyataan sesuai dengan fakta ya. Contoh biografi itu kayak biografinya misalnya Sila, biografinya, namanya, asalnya, pokoknya semua data tentang Sila itu non fiksi karenanya terus atau bentuk dari buku pelajaran, buku apakah buku IPA, matematika itu semua buku non fiksi. Begitupun juga kalau kejadian ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham ya? Iya, Bu. Sekarang kalau saya bagi menjadi berapa kelompok bisa buat contoh? Bisa? Berarti saya bagi menjadi 2 saja ya. Kelompok 1, kelompok 2. Saya kasih waktu 5 menit masing-masing bikin contoh cerita bentuk fiksi. Ini fiksi atau non fiksi terserah, mau yang non fiksi atau fiksi. Intinya fiksi itu fiksi berarti yang di sana non fiksi berarti yang nyata. Kalau ini yang rekaan saja ya. Terus disampaikan juga informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya apa ya? Yang singkat saja kayak itu tadi. Andi adalah seorang siswa yang bla bla bla. Singkat saja toh. Informasi ya boleh diam saja. Kan nanti jadi nanti kalau kalian dari 1 orang naik ke atas untuk mempresentasikan ya hasilnya, oke? Saya kasih waktu dan sekarang ya semua kerja sama ayo kerja sama. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Yang singkat saja, intinya terdapat informasi ya. Siapa yang kemana? Gila, kamu ada. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Jalan. Kalau 3 berarti waktunya sudah habis ya.
Anaknya panjang lah ya. Dan intinya dari cerita fiksi atau non fiksinya itu terdapat apa? Terdapat informasinya. Maksudnya informasinya dapat diambil. Nah itu adalah anak yang malas dan jangan sos. Foto. Itu kenapa kamu ikut? Habibah. Ikut kok Habibah. Fiksi itu yang tidak nyata ya, dibuat-buat saja, jangan lagi sampai makan. Ayo cepat deh, dan sisa 2 menit. Satu saja, Pak. Ya oke. Iya, tidak apa-apa. Kita ini seperti contoh yang saya berikan tadi, tidak apa-apa. Sudah oke. Perbaiki lagi tunjuknya. Sudah perbaiki. Ya, siapkan dari satu orang dari setiap kelompok ya. Ya, jadi siapa yang mau naik ya? Pada jawab deh. Oke, ayo cepat. Waktunya habis. Oke. Yang mana kelompok fiksi dulu atau non fiksi? Fiksi. Oke, fiksi boleh naik ke atas. Saya bilang Bu. Ya, oke. Ya, dengarkan ya, yang lain dengarkan. Ini Bu gimana? Iya, bacakan adalah fiksi. Yang lain dengarkan temannya yang lain. Fiksi. Patrick adalah anak yang malas dan sasu agak jorok. Ya oke, informasi pentingnya apa? Patrick adalah anak yang pemalas. Oh, anak yang pemalas. Oke, tepuk tangan. Dari non fiksi, ayo. Jangan jawab. Ayo, bacain aja. Ayo dengar ya, ayo. Bagi Kundang adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga ia dianggap oleh ibunya sendiri Chandra yang berada di Sumatera. Informasi pentingnya, Bagi Kundang adalah anak yang durhaka. Oke. Semuanya bagus ya. Jadi sampai sini sudah paham kan? Iya. Dalam bentuk buku maupun sudah kita sudah paham semua kan? Iya. Baiklah, kalau sudah dan tidak ada yang ditanyakan, maka mari kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan sama-sama. Pertama kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat, diamalkan dan apa yang tidak mari kita menutup perjumpaan hari ini dengan sama-sama membaca Qur'anul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.